Bibi, itu... Aruna kebingungan untuk memberikan penjelasan. Kamu punya banyak buah-buahan, tapi kenapa nggak berbagi sama Bibi? Kamu malah menyembunyikan buah-buahan di kamar kamu sendiri. Ini pasti untuk dimakan sendiri. Dasar serakah. Anak gak tahu diri. Udah untung diurus gratis, malah nyembunyiin makanan untuk diri sendiri. Omel sang bibi mengulang kata menyembunyikan buah-buahan. Buah-buahan? Pikiran Aruna bertanya-tanya keheranan. Kepalanya menunduk, sedangkan bibinya menghempaskan tangan pada tubuh Aruna seraya melangkahkan kaki menuju ke belakang sang gadis yang kebingungan. Dengan perlahan dan rasa was-was, Aruna pun menoleh ke arah belakang, kosong, selain ada buah-buahan yang begitu banyak di atas ranjangnya. Sungguh ajaib, Aruna pun celingukan melihat ke arah sekitar. Tak ada Dewan Daru atau siapapun. Syukurlah, batinnya plong, membuat dirinya menghembuskan napas panjang lega. Sedangkan bibinya merapikan buah-buahan yang cukup banyak yang saat ini tersusun rapi di ranjang Aruna. Bawain ini di kamar bibi, masukkan separuh ke kulkas, separuhnya untuk kamu. Jangan serakah kamu, tuduhnya lagi. Aruna hanya mengangguk patuh, sedangkan pikirannya masih melayang-layang di mana saat ini keberadaan Dewan Daru dan sejak kapan di kamarnya ada buah-buahan sebanyak itu. Habis itu masak, jangan cuma diam diri di kamar. Kamu itu bukan nyonya, tahu diri dong. Tegurnya sinis, ucapannya tak terdengar jelas akibat di mulutnya penuh dengan kunyahan makanan. Iya Bi, jawab Aruna pasrah. Sedikit pun tak mampu untuk melawan. Andai dirinya sudah lulus SMA lalu kuliah, sudah pasti dirinya bisa bekerja paruh waktu lalu menyewa kosan murah. Tak masalah jika cuma satu kamar saja. Yang penting dirinya terlepas dari bibinya, mandiri. Di dapur, Aruna menghembuskan napas panjang saat melihat cincin di jari manisnya. Cincin yang sulit dilepaskannya. Benarkan dirinya sudah menikah? Makhluk macam apa yang mengajaknya menikah? Saat fokus memasak dan pikirannya melayang, Aruna mengerjap kaget saat sebuah tangan menyentuh pucuk kepalanya. Paman? Sahutnya seraya menghempaskan tangan pamannya yang bernama Dudung. Kaget, dikiranya itu adalah tangan Dewan Daru. Ngelamunin apa cantik? Sapanya menyerangai. Masak, jawab Aruna ketus. Ini bukan kali pertamanya dirinya mendapatkan perlakuan yang tak senonoh dari pamannya. Sang paman pemilik watak yang tidak baik padanya, terutama di belakang semua orang. Mungkin karena merasa tak memiliki darah dengan Aruna, karena keluarga Aruna yang sesungguhnya adalah bibinya, Nok. Itu pun beda ayah dengan ibunya. Cantik-cantik kok judes, tapi calon istriku kalau lagi judes gitu makin gemas deh, goda sang paman. Aruna tak mengubris perkataan pamannya, fokus pada masakan yang hendak disajikan. Namun wajahnya semakin judes dan cemberut, menampilkan betapa tak suka dirinya berhadapan dengan pamannya. Paman, Aruna sedang masak, jadi tolong jangan ganggu, pintanya masam. Ih, siapa juga yang mau ganggu? Paman justru mau bantuin kamu, makanya kamu jangan judes gitu, nanti cantiknya hilang, godanya lagi. Tangannya lagi-lagi hendak menyentuh Aruna. Paman, protes Aruna menangkis tangan pamannya. Nekat, pamannya justru mendekati tubuh Aruna dan berniat untuk mengecup gadis itu. Ah! Aruna menjerit ketakutan. Ia pun berlari keluar dari dapur. Aruna, tunggu, sahut Dudung seraya berlari hendak mengejar gadis itu. Tanpa diduga, tubuh pamannya terangkat dari lantai. Dudung pun terkejut dengan apa yang terjadi, sedangkan Aruna secepatnya memasuki kamarnya. Hah? Ada apa ini? Tanya Dudung keheranan. Wajahnya celingukan mencari tahu apa yang membuat dirinya mengapung ke atas beberapa puluh sentimeter. Dudung tercengang menoleh ke arah belakangnya. Didapatinya seorang pria bertubuh kekar dan penuh karisma yang ternyata pria tersebutlah yang membuat tubuh Dudung terangkat. Kedua bola mata sang pria menyala terang, ada aura dingin dan ditampilkannya. Heh, apa-apaan ini? Turunkan aku, titanya seraya menggapai-gapai tangan kokoh pria aneh tersebut. Dasar manusia kurang ajar, umpat Dewan Daru dingin. Ampun, ampun. Kamu siapa? Setan dari mana?
Dudung berteriak membuat Aruna yang tengah menguping di balik pintu kamarnya terdiam sejenak, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan pamannya. Ampun, ampun Jurik, turunkan aku Jurik, teriak sang paman ketakutan. Penasaran dengan umpatan pamannya tentang Jurik, Aruna pun berlari menghampiri arah suara pamannya. Ada sebuah kecurigaan yang mungkin terjadi sesuatu pada pamannya. Mungkinkah itu? Benar saja, mata Aruna membulat ketika tubuh sang paman berada di atas mengapung, tidak menginjak lantai. Namun kali ini posisinya cukup ekstrim, karena Dewandaru mengangkat leher Dudung yang saat ini hampir tercekik. Paman! Sahut Aruna berteriak terkejut. Om, turunin paman aku, tar dia mati, pinta Aruna berteriak. Om, turunin dia om. Aruna memegangi lengan Dewandaru. Om, please, lepasin paman aku, bujuknya memelas. Dewandaru pun menoleh ke arah Aruna yang terlihat cemas. Seketika cahaya marah di mata Dewandaru pun meredup kembali. Perlahan tapi pasti, amarahnya pun mereda hingga cengkeraman tangannya pun mengendur dan refleks melepaskan leher pamannya. Dudung pun terjatuh hingga terbatuk-batuk. Dia sudah berbuat tak senonoh pada Nyimas, ungkapnya. Aruna mengangguk pelan, air matanya pun luruh menyusuri pipinya. Itu sudah biasa terjadi, balas Aruna serak. Untuk pertama kalinya, Aruna merasakan ada seseorang yang membelah dirinya. Tersanjung. Dewandaru menatap nanar pada gadis yang terlihat sendu di wajahnya. Raut ketidakberdayaan terenyuh, karena biasanya wajah gadis itu judes dan cuek. Dasar Jurik, umpat Dudung kesal, membuyarkan keheningan di antara mereka. Kalian pasti sekongkol untuk bunuh aku, tuduhnya lagi. Aruna ketakutan karena kepergok pamannya yang dianggapnya bersatu melawannya. Pasti itu yang dipikirkan oleh sang paman. Kita ketahuan om, ucap Aruna pasrah. Dewandaru mendekati Dudung yang ketakutan setengah nyawa. Meski murka, Dewandaru tahu bahwa Aruna tak menghendaki jika dirinya menghabisi nyawa pria yang bersikap tak sopan tersebut. Dewandaru berjongkok, mensejajarkan tubuhnya dengan posisi tubuh Dudung untuk terkulai lemah dengan setengah badannya yang bersandar pada dinding. Bibir kasualnya bergerak-gerak perlahan, seperti tengah mengatakan sesuatu yang bahasanya sulit diterjemahkan. Lalu beberapa detik kemudian, bibir Dewandaru pun maju beberapa mili, meniupkan sesuatu. Terlihat asap berwarna hijau menyelimuti wajah sang paman. Detik berikutnya, Dudung pun tak sadarkan diri. Om, ngapain? Paman aku. Om gak bunuh dia kan? Tanya Aruna cemas, takut jika seandainya Dewandaru benar-benar mengakhiri napas pamannya. Pergilah ke kamar, titahnya pada Aruna. Gadis itu pun menuruti perintah Dewandaru, meski sedikit kebingungan dengan apa yang diperbuat oleh Dewandaru. Langkahnya gontai menuju kamarnya. Sedangkan Nok yang saat ini tengah mengorok di kamar mandi mengerjap seketika di tempat dirinya buang hajat. Matanya masih saja mengantuk setelah semalaman lembur nonton sinetron favoritnya. Namun dengan terpaksa dirinya membuka matanya yang ketiduran di atas klosek duduk. Menguap lalu mengucek matanya. Setelah itu dia pun mencuci wajahnya dan menggosok giginya. Usai mengerjakan aktivitas di kamar mandinya, Nok pun keluar dari kamar mandi. Dirinya cukup terkejut saat didapatinya suaminya tengah tertidur pulas di lantai. Bapak, bangun! Bapak ngapain tidur di lantai? Tanya Nok seraya mengguncangkan tubuh Dudung. Beberapa detik kemudian, Dudung pun membukakan matanya perlahan. Kepalanya terasa sedikit pusing dan lehernya terasa sedikit sakit, seperti habis dicekal. Bapak ngapain tidur di lantai? Kayak gak ada kamar saja, umpat Nok. Bapak gak tahu bu, tadi bapak ngapain ya? Bapak lupa, jawabnya linglung. Perasaannya saat ini kebingungan, pun merasa heran kenapa tubuhnya terbaring di lantai dan bersandar ke dinding, sedangkan lehernya terasa sakit. Entahlah apa dirinya bermimpi aneh atau... Sementara itu di kamar, jari jemari Aruna saling meremas. Dadanya berdebar-debar ketakutan, takut terjadi sesuatu dengan pamannya. Bagaimana jika dirinya dipenjara? Bagaimana jika bibinya harus jadi janda akibat dirinya? Takut, sungguh takut. Apa laki-laki itu sering bersikap seperti itu pada Nyimas Aruna?
Tanya Dewan Daru dingin, yang tiba-tiba kehadirannya berada di ranjang yang sama dengan Aruna. Lagi-lagi dirinya terkejut. Gamamnya perasaan Aruna membuat bibir gadis itu tertutup rapat. Yang ada di pikirannya saat ini adalah tentang nyawa pamannya. Ia bahkan tak ingin menjawab pertanyaan pria itu. "Jawab Nyimas Aruna," protes Dewan Daru. Tak mood untuk berbicara, Aruna hanya mengangguk. Dewan Daru mendengus kesal. "Lalu, kenapa Nyimas Aruna masih bertahan di sini?" tanyanya tak mengerti. "Aruna nggak punya tempat tinggal lagi, Om. Hanya Bibi Nok yang Aruna miliki sebagai saudara," terangnya sendu. "Kalau begitu, ayo kita pergi ke dunia Kakang," ajaknya lagi. Kedua tangan Aruna menutupi seluruh wajahnya. Terlihat frustasi dengan jalan pikiran pria dewasa tersebut. Tak mengertikah ia bahwa dirinya berbeda alam. Dengan kostum yang dikenakannya, dengan kekuatan yang dimilikinya, itu sudah membuktikan bahwa Dewan Daru bukan sebangsa dengan dirinya. Mungkin Dewan Daru adalah sejenis jin, atau lelembut, atau dedemit. "Aku ini manusia, Om. Sedikit pun gak tertarik dengan dunia Om. Meski menurut Om, dunia Om sangat nyaman," gumamnya. "Apa ada jalan lain agar bisa menjauh dari pria itu?" tanya Dewan Daru. "Gak ada," jawab Aruna menunduk. Hati Dewan Daru tak kuasa melihat kesedihan yang ditelan oleh wanitanya. Andaikan saja Aruna dengan mudah ditaklukkan olehnya. "Lalu, sampai kapan Nyimas Aruna menerima perlakuan demikian?" tanyanya tak mengerti dengan jalan pikiran gadis itu. Ribet menelan ketidaknyamanannya sendiri. "Sebentar lagi kok. Mungkin setelah lulus SMA, Aruna akan melamar pekerjaan, lalu ngekos," tuturnya panjang lebar. "Ngekos?" tanya Dewan Daru tak mengerti. Matanya menyipit. "Apa itu ngekos?" Aruna mengangguk mantap. "Apa itu ngekos?" tanya Dewan Daru. "Ngekos itu artinya kita menyewa sebuah tempat, harus dibayar setiap bulannya," terangnya. "Kalau begitu, ayo kita ngekos," ajak Dewan Daru bersemangat. Aruna menggeleng pelan. "Aku gak mau nerima bantuan dari Om. Aku juga gak mau berhutang budi pada orang lain," jawabnya tegas. "Tapi Kakang adalah suamimu," sanggahnya tegas. Hembusan napas panjang Aruna hempaskan. Matanya terpejam sesaat, memikirkan bagaimana cara agar dirinya bisa menjelaskan tentang arti pernikahan bagi setiap orang. Pernikahan beda alam, itu terlalu problematis untuk bisa dijalani. Terlebih, di hati Aruna telah terpikat pada sosok pria yang namanya terasa indah saat disapanya. "Gini loh Om." "Aruna, baju seragam aku di mana?" Rasti sang sepupu menggedor pintu kamarnya, memotong ucapan Aruna. Gadis itu memejamkan matanya menahan kesal. Rasti begitu bergantung pada setiap kali ada sesuatu yang hendak dilakukannya, bahkan hal sekecil apapun itu. "Di tempat setrikaan, Ras," jawabnya dari balik kamar. "Ambilin Aruna, bawa ke kamar aku," tita Rasti tanpa bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Aruna, lalu pergi menuju kamarnya lagi. "Iya, aku ambilin." Aruna patuh pada perintah sepupunya. "Aku mau ambil seragam sekolah sepupuku, Om," ucapnya seraya melangkahkan kakinya menuju ke ruangan lain. Mata Aruna terbuka lebar saat tanpa sengaja dari ujung matanya menangkap sosok pamannya yang tengah melahap makanan di meja makannya bersama dengan bibinya. "Masih hidup?" Batin Aruna seketika itu juga terasa lega. Meski pamannya pria yang mesum, namun dirinya tak pernah berpikir untuk melenyapkannya. Terlebih, itu adalah pria yang menafkahi bibinya, yang secara tak langsung menafkahi hidup Aruna. "Syukurlah," gumamnya pelan. Tubuhnya pun tak lagi lemas. Lalu secepatnya mengembalikan seragam sekolah pada Rasti. Usai dari kamar Rasti, Aruna pun kembali ke kamarnya. Lagi, tubuh Aruna refleks bersandar pada pintu kamarnya. Dirinya terkejut kembali saat mendapati seseorang yang sebelumnya tak ia kenal, yang saat ini tengah berada di kamarnya. Tepatnya tengah duduk kalem di samping ranjangnya, duduk bersebelahan dengan Dewan Daru. Seorang pria yang berambut panjang dipenuhi dengan warna putih. Begitu juga dengan alis dan janggut pria itu, tepatnya ia seorang kakek. Siapakah pria itu? Apakah itu kakeknya Dewan Daru atau ayahnya?
Sendiko, Permaisuri Aruna. Sang kakak tersebut dengan melesat cepat tiba di hadapan Aruna hanya dalam hitungan 2 detik. Kedua tangannya saling menangkup di dadanya dengan kepala menunduk penuh hormat, membuat Aruna terkejut hingga menempelkan kedua tangannya dan tubuhnya ke pintu. Sedangkan Dewandaru tersenyum kecil dengan tingkah laku Aruna yang terkejut. Aruna itu menggemaskan. Sudahlah paman, ini dunia manusia. Nyimas Aruna tidak akan paham apa yang saat ini paman lakukan. Aku sudah sering melihat manusia tidak pernah menunjukkan rasa hormat seperti yang kita lakukan di dunia kita. Jelasnya panjang. Baiklah pangeran, sahut sang paman kembali berdiri tegap. Om, ngapain sih bawa orang ke sini? Tanya Aruna ketus. Ia tak mengubris kehadiran kakek yang memiliki rambut serba putih tersebut. Bahkan alisnya berwarna putih. Dia adalah pamanku yang bernama Tumenggung Durajaya. Untuk sementara ini, aku tugaskan paman Tumenggung Durajaya untuk menjaga Nyimas Aruna. Jelas Dewandaru berdiri tegak, sedangkan tangan kirinya bertaut ke belakang. Hah? Menjaga? Aruna terkejut dengan tindakan Dewandaru kali ini. Sungguh, dia tidak membutuhkan bodyguard atau apapun itu. Bahkan selama ini, Aruna senang hidup dalam kesendirian. Dikucilkan sudah terbiasa baginya. Gak perlu om, aku gak butuh dikawal siapapun kok. Tolaknya begitu saja. Dirinya bukan artis ataupun orang penting untuk dilakukan protektif. Bagaimana jika pria itu menyentuhmu lagi Nyimas Aruna? Selidik Dewandaru. Gak apa-apa om, lagian aku juga gak apa-apa kok. Paman cuman bercanda gitu doang. Dia enggak akan berani ngapa-ngapain aku. Jelasnya. Kedua barisan gigi Dewandaru pun beradu. Detik berikutnya, tubuhnya kini berhadapan dengan Aruna, mendekatinya dengan gerakan cepat. Lagi, Aruna dikejutkan dengan tindak tanduk orang asing semacam itu. Secepat kilat mereka berdua mampu hadir dalam hitungan detik. Tidak, Kakang tidak akan terima jika ada seseorang yang bersikap demikian pada Nyimas Aruna. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh tubuhmu ataupun membeli sehelai rambutmu Nyimas. Kakang tidak akan mengizinkan itu mereka menyentuh istri Kakang. Camkan baik-baik. Ucapnya seraya mengangkat sebagian rambut Aruna. Untuk sesaat sepasang bola mata keduanya saling menatap. Dada Aruna berdegup kencang. Lalu secepatnya ia melengus menjauhi tubuh Dewandaru. Aruna mengembuskan napas panjang, mengatur deru di hati. Rasanya muak dan kesal akibat selalu mendengar perkataan Dewandaru yang selalu berulang kali mengaku bahwa dirinya adalah istrinya Dewandaru. Rasa muak itu kini berkurang. Tapi om, aku tuh... Nyimas Aruna jangan khawatir. Paman Tumenggung Durajaya sudah melanglang buana ratusan tahun di dunia manusia. Sudah cukup paham bagaimana kehidupan dunia manusia. Potongnya menyela ucapan gadis itu. Oh ya, kalau memang paham, ngapain juga dia hormat sama aku barusan kayak gitu? Sangkal Aruna. Itu karena di mata paman Tumenggung Durajaya, Nyimas Aruna adalah istriku, permaisuriku. Terangnya. Aruna mencebit dengan pengakuan basi Dewandaru. Maka dari itu, jangan heran jika paman pasti akan menghormatimu Nyimas. Timpalnya lagi. Sudahlah Nyimas Aruna, jangan membantah. Dimulai dari hari ini, Kakang akan pergi ke dunia Kakang untuk bertapa. Kurang lebih selama 40 hari. Dan selama itu, tolong Nyimas Aruna jaga diri baik-baik. Pesan Dewandaru. Hah? 40 hari? Wajah Aruna berbinar mendengar penuturan Dewandaru. 40 tahun juga nggak apa-apa om, silakan saja. Ucap Aruna keceplosan. Detik itu juga Dewandaru berbalik ke arah Aruna, kembali mendekati tubuh Aruna, sedangkan tubuh Aruna mundur beberapa langkah untuk menjauhi pria itu. Apa Nyimas Aruna begitu senang jika tidak bertemu dengan Kakang? Tanyanya penuh selidik. Ya nggak gitu juga kok, tapi ya gitu deh. Aruna kebingungan untuk memberikan jawaban, bahkan dirinya gelagapan menjawab. Namun tak enak hati juga jika harus belak-belakang mengakui bahwa dirinya memang tidak ingin bertemu dengan Dewandaru. Pria itu selalu membuatnya terkejut. Paman, Dimas serahkan Nyimas Aruna pada paman. Dimas percaya pada kemampuan paman. Ucapnya mantap.
"Sendiko pangeran, hamba akan melaksanakan apa yang pangeran titahkan," jawab Tumenggung Durajaya patuh seraya menempelkan tangan kanannya di dada kirinya dengan wajah yang menunduk sebagai tanda penghormatan. "Baiklah, terima kasih Paman. Untuk saat ini, Paman boleh pergi dulu. Dimas akan berpamitan dengan Nyimas Aruna," ucapnya. "Sendiko pangeran, hamba mohon undur diri." Pamitnya lalu menghilang setelah memejamkan matanya, sedangkan Aruna kembali terkejut melihat paman itu menghilang dari hadapan keduanya. Nyimas Aruna tidak bertanya pada Kakang mengapa Kakang pergi bertapa. Tanyanya berasa ingin diperhatikan. Aruna tersenyum miring, seaneh itu seorang Dewan Daru. "Memangnya mau ngapain, Om?" tanyanya basa-basi. Hitung-hitung membuat orang itu gembira. "Memperdalam ilmu. Kakang ingin memperdalam ilmu. Di sana, Kakang juga akan meminta bantuan kepada saudara-saudara atau para sesepuh di alam sana," jawabnya menatap nanar pada Aruna. "Minta bantuan? Bantuan apa?" tanya Aruna antusias. Setahunya Dewan Daru cukup sakti mandraguna. Buktinya pria itu memiliki kekuatan mengangkat tubuh pamannya dengan satu tangannya. Belum lagi ia bisa menghilang dari pandangan atau memberikan kejutan buah-buahan di ranjangnya. Meminta agar mereka mentransferkan ilmu atau mungkin memberikan ilmu yang banyak terhadap Kakang. Dan Kakang harap selama 1 bulan lebih Kakang bisa mendapatkan ilmu yang banyak tentang dunia manusia, jelasnya panjang lebar. "Memangnya Om gak punya ilmu keduniaan manusia gitu? Gak kayak yang lain?" tanya Aruna menyelidik. Dewan Daru menggeleng. "Sudah 50 tahun lebih Kakang tidak tertarik pada dunia manusia ataupun masuk ke dunia manusia. Karena itu membuat perasaan sakit," jelasnya. Aruna mengerutkan keningnya dengan penuturan Dewan Daru. "Kenapa mesti sakit hati?" selidiknya tak mengerti. Ceritanya sangat panjang. Yang jelas, Kakang dahulunya tidak suka masuk ke dunia manusia. Hingga Kakang. Terus, kalau orang-orang yang tahu tentang dunia manusia, ngapain mereka ke dunia manusia? Potong Aruna penasaran. "Itu karena mereka dipanggil oleh manusia itu sendiri," jawabnya. "Dipanggil mereka?" Aruna cerewet bertanya. Dewan Daru mengangguk. "Untuk?" tanya Aruna lagi. "Untuk meminta bantuan mereka. Manusia itu serakah. Hanya dari mereka yang ingin kaya raya dengan cara yang cepat. Tidak jarang mereka memanggil kami ke alam kami dengan segala cara. Bahkan mereka rela menukar kekayaan dengan keluarga mereka untuk harta atau tahta. Terkadang Kakang juga tidak mengerti dengan jalan pikiran manusia," tuturnya menjelaskan. Aruna mengangguk-ngangguk. Kini dirinya mengerti arah pembicaraan Dewan Daru. Mungkin yang dimaksud Dewan Daru adalah pesugihan. "Jadi berapa lama nih Om pergi dari aku?" tanyanya keceplosan, plus memperlihatkan wajah cerianya. Dewan Daru menoleh ke arah Aruna, sedangkan gadis itu refleks menutup mulutnya. "Maksudnya, sampai kapan Om akan bertapa?" ralatnya. Dewan Daru mendekati Aruna, dekat dan dekat, sedangkan Aruna mundur perlahan. "Mengapa Nyimas Aruna begitu bahagia mendengar Kakang pergi dari Nyimas Aruna? Apa Nyimas Aruna begitu ingin pergi dari Kakang?" tanyanya menyipitkan mata. Aruna tersenyum samar, memaksakan bibirnya untuk tersenyum. "Gak juga," ucapnya dusta meski hatinya berasa gembira ria. Dewan Daru pun terdiam sesaat. Bibirnya kembali bergerak-gerak kecil. Detik berikutnya ia pun menghilang dari hadapan Aruna. Untuk kali ini gadis itu tak lagi terkejut seperti yang sudah-sudah. Mulai terbiasa dengan makhluk yang hadir dan pergi dengan cara menghilang. Hanya beberapa detik saja Dewan Daru kembali ke hadapan Aruna. Gadis itu mencebik. Dipikirkannya bahwa Dewan Daru telah pergi bertapa. Ternyata sang pangeran pun bersimpuh tepat di hadapan Aruna dengan sekuntum bunga mawar merah yang masih segar. Mata Aruna membulat dengan sikap Dewan Daru yang bersikap demikian, mirip sebuah lamaran. "Untukmu Nyimas Aruna, I love you," ucapnya seraya mempersembahkan mawar tersebut.
Aruna terdiam sejenak. Ini kali pertamanya dirinya mendapatkan perlakuan istimewa dari seorang pria. Aruna sering dipandang sebelah mata oleh teman-temannya karena dirinya dianggap miskin, terlebih yatim piatu. Hanya Ansel yang menerima Aruna tanpa memandang rendah dirinya. Dan dari Ansel pula lah Aruna mengharapkan bunga mawar tersebut. Pria pujaan hatinya, bukan dari Dewandaru sang pangeran kuno. Tahu dari mana om hal kayak gini? Gadis itu yakin bahwa Dewandaru tak mungkin punya ide begitu saja. Tadi pagi, Kakang sekilas melihat seorang pria melakukan hal ini pada seorang gadis, dan gadis itu terlihat begitu bahagia. Barangkali Nyimas Aruna pun akan merasakan hal yang sama dengan gadis itu. Jawabnya apa adanya, membuat Aruna tersenyum manis. Apa artinya I love you? Goda Aruna. Dewandaru mengerutkan keningnya. Mungkin seperti ucapan, terimalah bunga ini. Ucapnya asal membuat Aruna terkekeh. Ya udah, aku terima deh. Aruna menghargai pemberian pria kuno itu, meski tak sebahagia yang seperti di hayalannya. Meraih bunga itu, lalu menghirup bunga mawar tersebut dengan perasaan entahlah apa. Sedangkan Dewandaru menunduk tersenyum manis. Ternyata dunia manusia itu aneh. Hanya dengan setangkai bunga mawar, seorang wanita bisa tersenyum bahagia. Begitu juga dengan Aruna yang judes, pikirnya. Kapan-kapan Dewandaru akan menyuruh rakyatnya untuk mencari bunga mawar yang khusus dipersembahkan kepada Aruna. Kalau perlu, satu kebun penuh, entah akan seperti apa bahagianya Aruna. Diberi satu saja terlihat bahagia, apalagi satu kebun, gumamnya. Namun senyum itu tak bertahan lama. Usai mencium bunga mawar tersebut, mata Aruna hampir melompat saat matanya melihat dengan jelas seekor kumbang yang kini hinggap di hidungnya. Konon saat Aruna mencium lembut bunga itu, ada pula kumbang yang tengah hinggap menghisap sari bunga tersebut. Lalu kemungkinan si kumbang merasa terganggu dan hinggap di hidungnya Aruna. Dewandaru! Teriaknya murka. Aruna menunjuki arah hidungnya, membuat pria itu ikut terkejut dengan reaksi Aruna yang panik. Dengan refleks, Dewandaru pun memukul si kumbang dengan benda yang ada di sekitarnya. Padahal, apa salahnya pria itu memakai ilmunya untuk mengusir kumbang tersebut? Di mana? Kumbang sialan! Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini. Tema Gorontalo.